wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman di channel Coding B. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di full text JavaScript. Nah, ini saya ingin mengajarkan teman-teman. Ini bukan bagian dari JavaScript teman-teman ya, tapi salah satu tools untuk developer ada namanya Git. Apa itu Git? Atau nanti kita kenal di online-nya dengan nama GitHub. Teman-teman bisa cari ya. Git Git is a free and open source distributed version. Nih, jadi simpelnya adalah version control system designed to handle everything from small to very large project with speed and efficiency. Jadi ini salah satu tools atau semacam media upload yang gunanya bukan hanya untuk upload file kita atau backup file kita, tapi juga biar kita bisa tahu commit atau jejak atau pembuatan dari project kita di dalam Git tersebut. Jadi kita bisa menuliskan semacam diary lah gitu teman-teman. Dan ini nanti memudahkan teman-teman jika berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya. Nah, nanti kita mungkin di akhir kelas kita ini kita juga bisa buat satu project menggunakan kolaborasi. Itu teman-teman. Oke, di sini teman-teman coba lihat ya. Ada github.com. Oke, ini di versi online ya. Kalau versi dalamnya itu namanya Git. Kita bisa cek. Nah, ini teman-teman ya. Ini nanti ada namanya branch. Ini sudah saya taruh di terminal saya. Kita bisa aja git min v. Main version dia. Oke, ini buat ngecek apakah Git kita sudah ada, teman-teman. Oke, kita sign in aja teman-teman ya, biar ngeliat. Atau kalau teman-teman belum punya ada, create account dengan isi aja gampang ini. Oke, jangan lupa kita create account dulu ya. Setelah itu kita buat project. Saya punya namanya bias nama. Oke, saya sign in. Teman-teman ya, ini saya sudah sign in. Nah, project apa yang kita dapat buat teman-teman? Ini saya ingin menunjukkan teman-teman ada project saya ini berjalan dengan React Native. Mungkin nanti kita akan belajar teman-teman ya. Sabar dulu, kita selesaikan seri JavaScript-nya. Ini akan memakan waktu ya. Ini saya jelaskan teman-teman. Jadi isi GitHub seperti ini. Untuk teman-teman biar tahu bagiannya ya, ini ada namanya repository atau tempat isinya kurang lebih seperti ini tuh. Commit itu semacam ya, kita bisa buat commitan atau tulisan atau jejak kita tuh ngapain aja di hari itu gitu teman-teman, di waktu itu. Saya tunjukkan ini salah satunya. Terus cara makilnya ini namanya clone gitu teman-teman. Kalau punya akun copy saja, nanti kita gunakan namanya git clone gitu teman-teman. Ini isinya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin saya ada yang skip materinya, bisa teman-teman tanyakan aja. Kita masuk ke organisasi tadi tuh, aplikasi saya mengerjakan bareng teman-teman saya. Sorry your team. Ini teman-teman, ini ya, ini saya mengerjakannya bantu teman saya di organisasi ini, final project. Kemudian ini tadi filenya ada di sini, dan customer. Ini saya mau tunjukkan ke teman-teman ya, isi komitannya itu seperti apa aja. Kita baca yang ini pull request ya, nanti ada namanya pull request kayak ngisi buat nge-merge gitu. Oke.
buat ngeliat kontributor ini teman-teman ya, bisa pakai buat kontributor networknya seperti apa ini teman-teman ya, networknya. Kemudian nah ini jadi teman-teman ya, nanti bisa coba cari-cari materi tentang GitHub atau Git commitsnya seperti apa gini tuh. Cuman data-data aja lah ya. Oke. Itu teman-teman ya. Oke. Ini teman-teman ya. Sudah saya buat. Saya login aja. Ini aplikasi buat buat antrian cuci mobil. Jadi kita nggak perlu ngantri teman-teman ya. Ya sekilas untuk project ini saya buat dengan teman-teman saya berempat, kurang lebih waktu kerjanya total sekitar 4 hari ya, walaupun ada waktu 5 hari lah ya, cuman weekend ya teman-teman ada teman-teman saya istirahat, jadi kami putuskan cuma 4 hari aja ini teman-teman. Tapi kurang lebih kita bisa buat antrian ya, ini ada jarak kita ya, sini kita bisa buat antrian book now, so you can have more than one ongoing booking. Oke, saya sudah buat antrian data, ini bisa pakai keluar gitu ya, pinter antriannya, sistemnya real time gitu teman-teman. Oke, ini ada sistem, ada page register juga dan seterusnya. Nah, cara buat aplikasi seperti ini gimana sih? Bisa buat kalau teman-teman buat sendiri, cuman teman-teman nanti akan berhadapan dengan server juga dan bagian client atau front end dan back end. Jadi teman-teman ya, kita buat ada apa namanya, karena kita full stack JavaScript teman-teman ya, full stack itu berarti kita megang back end front end juga, jadi kita mengerjakannya dari dua sisi gitu teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ya, sini juga ada bagian server dan bagian fitur lainnya gitu teman-teman. Nanti teman-teman saya minta tugasnya membuat akun Git biar kita belajar bareng ya. Nanti saya akan ke organisasi, kemudian teman-teman mengerjakan tugasnya. Oke. Sekilas ya, kita mau lihat apa nih, misalnya saya mau buat dari repo saya mau ngeklan nah ini ya, Ajax React, ini ada aplikasi yang udah saya buat walaupun belum sempurna sih, cuman kita pengen ngeklan istrinya, jadi kita sendiri clone, bisa pakai di copy di desktop, teman-teman download ya, atau teman-teman copy aja ininya isinya ya. Mungkin nanti teman-teman ada konfigurasi lain pakai login gitu teman-teman ya. Ini dulu buat masukin apa namanya, config dan global, ini buat pasti kayak semacam login gitu. Ini ada clone ya, kita coba namanya clone, saya close dulu. Kita misalnya ada di home ya, oke, kita mau tulis di desktop misalnya clone nya, kita bisa perintahkan tadi ya teman-teman ya, ceknya pakai version. Oke, terus cara masuknya ini tadi nih, bisa pakai git config seterusnya. Nanti teman-teman coba ya, kalau ada kesulitan bisa tanyakan di kolom komentar. Ini cara nge-clone nya teman-teman, sudah saya copy ya. Oke, tuh, maka akan dibuatkan folder baru gitu teman-teman ya. Kalau kita mau lihat base nya sudah ada tuh gitu teman-teman ya,
itu cloning gitu teman-teman. Terus kita buka aja lah ya, terus React. Ini ada beberapa tools atau komen dari Git. Misalnya kita mau lihat kita bisa ngapain aja sih, kita download MV, tapi ini tidak terlalu penting juga ya. Kita bisa pakai push atau fetch, ngambil datanya ya, kita clone tadi. Kemudian kita bisa melihat branch-nya pakai git branch. Masih ada master ya, kita buat aja lah ya branch baru, misalnya git checkout min b. Ini buat branch baru teman-teman ya, buat cabang baru. Ini kalau teman-teman lihat di sini nih, aneh yang tadi di bagian sini nama networknya nah ya teman-teman tuh. Nah ini sebenarnya branchnya nggak cuma satu. Jadi kalau teman-teman ya yang belum tahu juga, branch utama dari Git ini, GitHub, itu ada namanya master. Kemudian teman-teman bisa buat macam-macam nih namanya. Tuh, kalau saya buatnya kayak gini teman-teman. Ini master tuh yang warna hitam ini. Terus ada buat branch lain ya teman-teman ya. Ini ada commit-commitan. Ini namanya branch connect server gitu teman-teman. Cara mulainya gimana ini teman-teman ya. Misalnya kita mau buat branch baru, misalnya dev gitu ya. Kalau kita mau cek git branch tuh, kita sudah langsung ada di branch ini. Kalau mau buat branch aja tanpa pindah, kita bisa buat kayak gini teman-teman tuh. Git branch. Kalau kita lihat git branch isinya tuh sudah ada dev 2 tapi tidak berpindah gitu teman-teman. Kita ada di dev, kita jalankan aja lah ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman pakai Visual Studio Code atau mungkin nanti ini mungkin ada tulisannya ya kalau ada perubahan. Misalnya kita mau ngelakuin perubahan apa nih, kita import sesuatu aja lah ya, atau buat konstanta baru, data atau kata gitu teman-teman ya. Ini kita tulis saja kata gitu ya. Nah ini ada namanya modified gitu teman-teman. Jadi ada sesuatu yang harus teman-teman commit atau ada perubahan lah gampangnya gitu ya teman-teman ya. Oke, ketika kita cek di sini ada namanya git status tuh, modified terus ini merah ini ya. Jadi pertama kita harus lakuin add ataupun commit. Kita lakuin aja lah ya, git add. Nah kita nggak pengennya, misalnya kita ngerjain banyak project nih, kita nggak tahu apa aja yang kita sudah tambahin, langsung aja kita bisa pakai git add titik. Atau teman-teman mau nambahinnya app.js saja itu juga boleh. Berarti ini ada di src. Nah ini oke, di folder src app.js kita coba cek lagi statusnya. Nah change to be commit, baru kita suruh commit. Atau yang tadi yang saya bilang kayak nulis diary gitu ya, git commit misalnya kayak gini. Ini teman-teman bisa pelan-pelan ya, jadi sambil ditulis sambil pause kalau belum hafal. Jadi ada banyak komen di sini. Git commit min m, ini saya buat commitan namanya coba gitu ya. Nah ini langsung dideteksi oleh gitnya satu file change teman-teman. Nah git status lagi on branch then nothing to commit working tree clean. Ini kalau nggak ada
perubahan. Nah, terus tapi ini kan perubahannya masih lokal ya teman-teman ya, belum secara apa sih namanya, belum terupload di GitHub-nya teman-teman ya. Kita coba cek teman-teman tuh, belum ada perubahan apa-apa ya, itu masih last month. Ya udah, kita tinggal upload aja pakai apa namanya, git push origin tuh, upload, pastikan internetnya koneksi jalan lah ya, gitu teman-teman. Tuh langsung terupdate secara real time. Tuh, komitan saya tadi mana nih, oke. Oh ini ya, karena saya ada di browser berbeda, kita atas saja open pull request ya. Nanti teman-teman bisa pakai ini, open pull request, misalnya nama teman-teman coba, komitnya namanya coba pull request, pull request. Nah ini gunanya buat apa, nanti kalau teman-teman kontribusi gitu ya, kita kayak semacam minta ngasih tahu kontributor utamanya, ini loh kita buat kontribusi baru, tolong dicek gitu teman-teman. Nanti ada namanya reviewers seperti itu ya, tinggal pilih namanya gitu teman-teman. Itu sih yang teman-teman boleh tahu. Get status. Oke, sampai sini cukup jelas. Jadi cuman ada yang teman-teman perlu tahu, yang utama itu ada add, on add atasnya, add, commit, sama push gitu teman-teman. Itu setelah di clone teman-teman ya, nanti silakan dicoba gitu ya. Nanti teknik penggunaannya seperti apa, kita bisa gunain misalnya pakai Fox juga boleh gitu teman-teman ya. Nanti saya kabar lebih lanjut, nanti dicoba dulu gitnya seperti apa. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.